Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang melakukan perbaikan pada Yamaha motor Mio. Ini Mio karburator teman-teman. Kita akan cek dulu. Kita akan hidupkan. Kita hidupkan terlebih dahulu mesinnya. Nah ini teman-teman. Jadi motor ini mempunyai kendala. Ketika motor dihidupkan knalpotnya ngebuah, berasap sekali, sangat tebal. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Nah untuk kerusakan seperti ini biasanya terjadi kebocoran ya pada bagian boring, pada bagian head. Dan kita akan melakukan pembongkaran, kita juga akan melakukan pengecekan pada bagian-bagian komponen pada head atau boring. Jadi teman-teman simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini adalah komponen dari motor Yamaha Mio yang ngebul tadi ya, yang sangat parah sekali. Nah ini kebetulan udah kita bongkar juga semuanya ya. Dan sebagian udah kita bereskan sedikit nih, udah kita bersihkan, udah kita skir juga pada klepnya. Nah namun di sini kita akan melakukan pengecekan ya teman-teman. Saya akan sedikit berbagi buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman pemula ya. Nah jadi kerusakan pada motor Mio yang ngebul ini diakibatkan oleh, nah ini teman-teman lihat ya, bisa lihat pada bagian dinding piston. Nah ini udah terjadi keausan. Nah ini, nah ini pada bagian linernya juga udah pada aus. Dan meskipun si share ini masih rapat ya ke ininya, ke boringnya, namun ketika udah pernah mengalami macet, udah gancet dan aus pada bagian dinding ini, maka dipastikan motor akan ngebul atau setidaknya oli mesinnya akan berkurang ya, karena diakibatkan oleh oli yang masuk ke ruang bakar yang dari bagian mesin, dari bagian karter yang masuk ke ruang bakar melalui celah-celah yang baret ini. Nah hingga terjadi kebocoran oli hingga kebakar dan mengakibatkan oli yang dari mesin itu akan berkurang ya, karena bocor ke ruang bakar. Nah ini untuk memastikannya lagi teman-teman bisa melakukan pengecekan nih. Ini ring sernya udah saya lepas, saya lap dulu ya. Nah ini ring sernya udah saya lepas. Nah teman-teman bisa lihat juga untuk kerenggangan seher dan ke boringnya ya teman-teman. Jadi ring sernya kita lepas dulu dan kita akan lihat celah atau gap. Nah pada boringnya tuh teman-teman lihat ya. Jadi tuh ini ada tuh celahnya, ini udah lebar ya. Ini kira-kira 1 mili lebih nih. Jadi ini udah di batas toleransi ya. Jadi dipastikan meskipun seher ini tidak baret, maka dipastikan motornya juga akan ngebul. Kenapa? Karena kelonggaran dari piston dan linernya ini udah nggak presisi lagi ya, udah longgar, udah aus ininya nih. Nah jadi untuk kerusakan pada motor ini terjadi diakibatkan oleh pistonnya yang udah rusak. Nah ini kita akan melakukan penggantian pada bagian piston. Kita akan quarter ya, kita akan naikkan nomornya, ini nggak kelihatan ya, belum kita bersihkan. Kita akan ganti ke ukuran piston yang lebih besar ya, kita akan quarter. Dan kita akan cek juga di bagian headnya. Ini noken asnya masih pada bagus ya teman-teman. Pelatuknya juga masih bagus ya. Nah, saya juga akan sedikit berbagi buat teman-teman semua, berbagi informasi ya buat teman-teman pemula semua, khususnya teman-teman buat para senior ya, buat para senior mah udah percaya, udah pada tahu semua ya. Maaf bukan saya menggurui, cuman kita sama-sama belajar ya, kita berbagi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi selain kebocoran pada bagian boring ya yang diakibatkan oleh sernya yang udah oplak, udah goblak atau udah baret ya,
motor yang mengalami ngebul itu, motor Mio yang mengalami ngebul itu, dan umumnya untuk semuanya ya, untuk jenis motor 4 tak, jika mengalami kendaraan dengan gejala knalpotnya ngebul putih itu, selain dari piston, nah bisa diakibatkan juga pada bagian klep teman-teman. Nah, klep bukan klep yang bocor pada bagian ini, namun nah bisa juga diakibatkan oleh seal klep. Nah, teman-teman lihat ya. Ini ada bagian seal klep, namun ini seal klepnya masih bagus. Tuh, masih lentur ya. Namun jika kondisi dari seal klep ini udah mengeras, udah keras, jadi udah mati, udah nggak mampu lagi menjepit batang dari batang klep ini, maka dipastikan oli yang masuk ke head akan sedikit-sedikit masuk ke bagian ini nih, ke bagian batang klepnya. Nah, ke bagian sini. Kalau seal klepnya udah jelek, si oli akan masuk ke dalam. Nah, hingga masuk ke ruang bakar, dan itu juga bisa mengakibatkan motor teman-teman itu bisa mengakibatkan ngebul ya. Bisa mengakibatkan olinya pun berkurang, knalpotnya ngebul putih. Nah, itu selain dari piston bisa juga dari seal klep ini. Nah, dan pengalaman juga ya buat teman-teman, meskipun seal klepnya dalam kondisi bagus, namun si batang klep ini dan si bos klep ini udah goplak. Nah, udah longgar. Biasanya ini kondisinya masih bagus ya teman-teman. Jadi namun jika kedepannya ketika teman-teman mengecek pada bagian klep, nah jadi si batangnya dimasukkan ke bosnya, masukkan, lalu teman-teman digoyang-goyangin. Nah, kalau masih presisi nggak goyang-goyang berarti kondisinya masih bagus. Namun kalau udah digoyang-goyang, ada goyang kiri goyang kanan ya, udah sepeleng, nah itu juga bisa mengakibatkan kebocoran oli ke ruang bakar yang mengakibatkan ngebul. Namun untuk kerusakan seperti itu, selain ngebul, biasanya suara pada head juga akan berisik ya. Kenapa? Dikarenakan si bos klep ini sama watang klepnya ini udah nggak presisi ya, jadi menimbulkan getaran ya, biasanya ketek bunyi seperti itu ya. Diantaranya diakibatkan oleh ini juga, oleh klep yang udah longgar sama bos klepnya. Selain itu apalagi ya, jadi ngebul knalpot itu selain dari seher, seal klep, terus klep, oh ini juga nih teman-teman nih, pengalaman saya pernah melakukan pengecekan, sehernya bagus, seal klepnya bagus. Ternyata si bos klep ini, nah teman-teman, si bos klep ini nih, si bos klep dudukan klep ini, kadang pernah ada ya, jadi si bos klepnya ini terlepas dari head ini, komponen head ini. Jadi si bos klep ini kan dijepit oleh head. Nah, ada yang kelepas. Nah, kelepas seperti ini. Jadi entah aus atau kenapa ya. Jadi intinya jadi si dudukan klep ini goplak hingga mengakibatkan kebocoran pada di sini nih. Nah, jadi si oli yang berada pada head, nah masuk ke celah-celah ini. Jadi tidak lagi bocor dari seal klep, tapi langsung ke sini nih, ke dinding sisi bos klepnya. Nah, teman-teman bisa dicek untuk mengecekkan seperti itu, teman-teman bisa melihat di bagian sini nih. Kalau di bagian ininya basah, nah kalau di bagian ininya basah ke oli ya, basah banyak oli di sini, diperkirakan ada kebocoran pada ini nih, pada bos klep, pada dinding klep. Dan biasanya kalau udah bos klepnya tidak presisi lagi, cukup dipukul pakai obeng atau kunci teh sedikit aja, diketok segitu, si bos ini akan kelepas. Nah, itu harus diperbaiki, itu harus diservis, karena kalau tidak itu bisa mengakibatkan kebocoran juga pada oli ya. Jadi si oli itu akan masuk ke ruang bakar dan mengakibatkan knalpot teman-teman juga akan ngebul dan olinya juga akan habis kebakar. Nah, itu ya kira-kira teman-teman seperti itu. Ya itu, jadi untuk gejala ngebul pada knalpot itu selain seher, bisa juga kerusakan pada klep dan bosnya yang udah oblak, atau seal klepnya atau bos klepnya. Ya seperti itulah teman-teman ya. Mudah-mudahan
sedikit ada gambaran ya buat teman-teman pemula semua. Namun untuk motor ini kerusakannya hanya ada pada ini saja, pada sehernya saja. Jadi kita hanya akan melakukan penggantian pada seher. Karena untuk komponen klep dan lainnya masih bagus, cuman kita hanya akan melakukan penggantian pada ini aja nih, seal klep agar lebih oke lagi lah. Kita akan skirnya, kita udah skir, kita hanya akan tinggal ini mortar aja. Oke, demikian ya teman-teman, mudah-mudahan tutorial untuk pengecekan kerusakan pada Yamaha Mio yang ngebul ini bisa sedikit membantu buat teman-teman semua yang mempunyai gejala yang sama ya. Dan jangan lupa ya buat teman-teman semua yang belum subrek, silahkan di subrek dulu channelnya untuk dukungan channel ini, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan notifikasi dari video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.